Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Dengan baik, Bu. Oke. Kristiani apa sedang di jalan? Gimana, Bu? Oh, kirain sedang di jalan, kok suaranya seperti gemuruh gitu. Oh, mungkin laptop. Oke, baik. Ya, agenda kita hari ini melanjutkan diskusi minggu lalu ya. Kemarin terakhir kita membahas apa? Pendekatan Pembelajaran ya. Oke, berarti agenda kita hari ini adalah membahas metode pembelajaran. Nah, kelompok metode ini kalau saya lihat hanya 3 ya. Oke, berarti nanti 3 kelompok akan presentasi seperti biasa, mempresentasikan hanya poin-poin penting dan kesimpulan dari diskusi kemarin. Kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab. Kalau masih ada waktu, nanti bisa dilanjutkan lagi kelompok model. Oke, tidak usah menunggu lama-lama. Di sini saya panggil langsung kelompok 1, kelompok metode, yaitu ada Anggun Arsita, Mai Susanti, dan Aurelia Evelyn. Benar ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Ya. Ya. Selamat siang, Bu Mada dan teman-teman. Di sini saya dari kelompok 1 dengan teman saya Anggun dan Mai akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode pembelajaran. Khususnya adalah metode demonstrasi, metode tanya jawab, dan metode karya wisata. Jadi, tapi pembahasannya juga ada 3, terkait pengertian, ciri-ciri, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tadi. Yang pertama adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi sendiri merupakan pembelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan pada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru. Nah, tujuan dari metode demonstrasi ini yang pertama adalah tentunya untuk mengajarkan materi yang menekankan keterampilan, kemudian prosedur langkah demi langkah dan tindakan, lalu juga dapat menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi ajar. Berikut ini ciri-ciri dari metode demonstrasi. Yang pertama, guru melakukan percobaan tersebut. Kemudian tujuannya agar siswa mampu memahami cara mengatur atau menyusun sesuatu. Yang ketiga, bila siswa melakukan sendiri demonstrasi, maka siswa akan lebih mengerti dalam menggunakan sesuatu alat. Yang keempat, siswa dapat memilih dan memperbandingkan cara terbaik yang digunakan dalam pembelajaran. Ini ada langkah-langkah metode demonstrasi. Yang pertama, menentukan prosedur dan perangkat yang terkait materi yang akan dipelajari. Yang kedua, meminta siswa menyaksikan guru memperagakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, meminta siswa untuk berlatih melakukan keterampilan diperagakan guru.
Yang keempat, melakukan latihan tahap demi tahap. Sehingga yang terakhir nanti siswa dapat membuat kesimpulan dari aktivitas yang telah dilakukan. Kelebihan metode demonstrasi ada beberapa. Yang pertama, pelajaran menjadi lebih jelas dan konkret. Yang kedua, proses belajar siswa menjadi lebih terarah. Yang ketiga, pelajaran menjadi lebih menarik tentunya, karena siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang keempat, siswa juga akan lebih aktif mengamati dan tertarik mencobanya sendiri. Yang terakhir, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran tentunya akan lebih melekat dalam diri siswa. Akan tetapi, metode demonstrasi juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukannya. Kemudian, apabila terjadi kekurangan media, metode demonstrasi juga menjadi kurang efisien. Yang ketiga, metode demonstrasi memerlukan biaya yang cukup mahal. Kemudian memerlukan tenaga yang tidak sedikit, dan yang terakhir, apabila siswa tidak aktif, maka metode demonstrasi menjadi tidak efektif. Nah, berikut ini adalah alasan mengapa metode demonstrasi digunakan. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena tidak semua topik dapat dijelaskan secara konkret. Kemudian, karena tujuan dan sifat materi pelajaran yang menuntut dilakukan peragaan. Yang ketiga, tipe belajar siswa yang berbeda-beda, ada yang kuat visual tetapi lemah pada auditori dan motorik ataupun sebaliknya. Yang keempat, memudahkan mengajarkan suatu proses atau cara kerja. Dan yang terakhir, sesuai dengan langkah perkembangan kognitif siswa yang masih dalam fase operasional konkret. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu metode tanya-jawab. Pengertian dari metode tanya-jawab sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada murid atau siswa. Jadi di awal pembelajaran, guru memberikan suatu permasalahan atau pertanyaan kepada siswa. Nah, tujuan dari metode tanya-jawab sendiri yaitu untuk melihat sejauh mana pengetahuan serta kemajuan yang dimiliki oleh siswa terkait pembelajaran. Next. Nah, metode tanya-jawab memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode tanya-jawab, yang pertama yaitu suasana kelas menjadi hidup. Yang kedua, siswa dilatih untuk berani dalam mengemukakan pendapat secara lisan. Kekurangannya, apabila terdapat perbedaan pendapat yang sengit sehingga memakan waktu yang lama untuk merangkum bahan pembelajaran. Next. Nah, di sini juga ada ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam menggunakan metode tanya-jawab. Yang pertama, pertanyaan bersifat mengajak atau merangsang siswa untuk berpikir. Yang kedua, kata-kata yang digunakan harus jelas untuk memudahkan siswa dalam memahami pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan harus mengandung sifat penafsiran. Yang keempat, kalimat pertanyaan hendaknya singkat. Kalau terlalu panjang, ditakutkan nanti siswa akan bosan atau malah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dari pertanyaan tersebut. Kemudian, setiap pertanyaan harus mengandung satu masalah. Dan yang terakhir, pertanyaan harus sesuai dengan pengalaman atau kecerdasan siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggun. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan mengenai metode karya wisata. Nah, apa sih pengertian metode karya wisata? Metode karya wisata atau study tour adalah metode yang mengajar dengan mengajak siswa untuk mengunjungi suatu objek. Nah, tujuan dari metode karya wisata ini untuk melengkapi pengetahuan yang diperoleh di sekolah atau kelas. Yang kedua, untuk melihat, mengamati, menghayati secara langsung
dan nyata mengenai objek tersebut. Yang ketiga adalah untuk menanamkan nilai moral pada siswa. Nah, di sini ada alasan penggunaan metode karya wisata. Nah, karena objek tidak boleh dibawa di dalam kelas karena mungkin terlalu besar atau berat, berbahaya, akan berubah bila berpindah tempat, objek terdapat pada tempat tertentu, dan kepentingan siswa dalam rangka melengkapi proses belajar mengajar. Nah, adapun kelebihan dari metode karya wisata, yang pertama adalah prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang kedua, membuat bahan yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas anak. Nah, di sisi lain ada pun kekurangan dari metode karya wisata. Yang pertama, memerlukan persiapan yang melibatkan banyak pihak. Yang kedua, memerlukan perencanaan dengan persiapan yang matang. Yang ketiga, unsur rekreasi menjadi prioritas daripada tujuan utama, sedangkan unsur studinya terabaikan. Yang keempat, memerlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap gerak-gerik anak didik di lapangan. Yang kelima, biayanya cukup mahal. Yang keenam, memerlukan tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan peserta didik yang mengikuti karya wisata. Nah, kesimpulan dari presentasi metode dari kelompok kami, pengembangan metode pembelajaran merupakan suatu keniscayaan yang harus dipersiapkan oleh seorang guru karena menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Nah, kualitas kegiatan pembelajaran juga sangat bergantung pada perencanaan dan proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, metode, strategi, dan pendekatan sebagaimana yang telah dijelaskan diharapkan mampu menambah wawasan bagi calon guru dan seorang guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Anggun, Aurel, Evelyn, dan juga siapa tadi satunya? Mai. Ya. Anggun, Mai, dan juga Evelyn yang sudah mempresentasikan 3 metode ya, ada demonstrasi, tanya jawab, dan karya wisata. Baik, selanjutnya kelompok metode berikutnya ada Moses, Niko, dan juga Antonius Venta. Silakan. Oke, benar ya, Bu? Oke. Kok nggak jadi nih kok? Udah kelihatan? Sudah. Oke. Baik teman-teman, aku Venta sama Moses kali ini akan menjelaskan sedikit tentang metode ekspositori, presentasi sama metode penugasan. Nah, lanjut ke yang pertama. Pertama itu kami akan menjelaskan metode ekspositori. Saya sendiri yang menjelaskan. Menurut Sanjaya yang dikutip oleh Jumanta Hamdayama, metode ini adalah
metode pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar tidak jenuh saat belajar. Nah, sedangkan menurut Ahmad dan Joko Tri Prasetyo yang dikutip oleh Ratna Wilisdahar itu, metode pembelajaran ekspositori ini dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kenyamanan dalam belajar dan mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, terus kemudian kelompok kami menyimpulkan berdasarkan pendapat beberapa ahli tadi, metode pembelajaran ekspositori ini adalah pembelajaran yang dirancang oleh seorang guru dengan maksud menciptakan kenyamanan dalam belajar. Nah, untuk tambahannya itu di sini dikhususkan secara verbal, maksudnya seperti metode ceramah begitu. Nah, ciri-ciri metode ekspositori ini sendiri menurut Rusmono ini, yang pertama yaitu memberi materi yang terbaru kepada siswa. Nah, maksudnya memberi materi yang terbaru kepada siswa ini tiap menjelaskan tiap tahunnya pasti ada seperti evaluasi kurikulum seperti itu. Nah, agar kan kalau discovery learning itu kalau siswa kan menemukan sendiri materi yang akan diajari. Nah, ini kalau ini karena guru yang mengajari, maka gurunya kan tahu gitu. Gurunya tahu materi yang terbaru apa, terus habis itu dijelaskan pada siswanya. Nah, kemudian yang kedua itu memberi penjelasan yang mudah dimengerti kepada siswa. Nah, kadang kalau kita baca di buku sendiri itu kan kadang ini tidak tahu, terus apa biar mudah dimengerti gimana. Nah, itu guru biasanya memberi penjelasan yang mudah dimengerti kepada siswa daripada kita membaca sendiri di buku. Nah, kemudian yang ketiga itu memberi kesempatan siswanya bertanya, seperti di kelas ada tanya jawab begitu. Nah, kemudian menurut Hasan Basri ini, yang pertama itu memberikan penjelasan secara verbal atau secara langsung gitu. Nah, terus kemudian yang kedua merumuskan secara tujuan instruksional khusus yang luas. Kemudian yang ketiga memahami karakteristik setiap siswa begitu. Lanjut, kelebihan metode ini yaitu guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, kan di sini guru lebih dominan daripada siswa. Jadi dia bisa mengontrol urutan pelajarannya itu biar nggak ke bolak-balik gitu. Terus habis itu yang kedua itu dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Habis itu yang ketiga, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, siswa juga bisa melihat atau mengobservasi langsung. Nah, yang keempat, bisa digunakan untuk jumlah siswa dalam ukuran kelas yang besar. Kemarin banyak yang tanya ukuran kelas yang besar itu seberapa gitu. Kalau kemarin setelah saya baca di ukuran kelas yang besar yang saya maksud itu yang menurut peraturan peraturan Menteri Pendidikan kalau nggak salah, itu pasal 24 kalau siswa SMP sekitar 32 kalau nggak salah, kalau SMA 36 gitu. Nah, lanjut ke kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama itu hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Terus kemudian tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu karena tadi siswanya cukup besar, melayani perbedaan setiap individu kan, misal ada yang siswanya kurang cepat dalam memahami pelajaran itu mungkin tidak dapat melayani seperti satu-satu gitu. Nah, kemudian sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Karena yang dominan sekali lagi gurunya, bukan siswanya. Terus habis itu sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru. Jadi kalau misal gurunya nggak bisa apa-apa ya berarti siswanya juga nggak bisa apa-apa gitu.
Yang kemudian kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa itu akan materi pembelajaran akan terbatas. Terus lanjut ke metode penugasan akan dijelaskan oleh Venta. Baiklah teman-teman, apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Bisa ya? Oke, Bisa. makasih. Oke, selanjutnya yaitu metode penugasan. Mungkin bisa langsung lanjut aja, Mas Niko. Oke, pengertian metode penugasan menurut Mulyana dan Johan Permana, metode pemberian tugas atau penugasan diartikan sebagai suatu cara interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas dari guru yang dikerjakan peserta didik di sekolah atau di rumah yang dikerjakan secara perorangan atau kelompok. Dan menurut Salameto, penugasan yaitu cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di luar jadwal sekolah dalam rentan waktu tertentu, dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada guru. Nah, jadi pada pengertian ini, kelompok kami juga dapat menyimpulkan bahwa suatu tugas itu adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh siswa atau secara perorangan atau kelompok yang dapat diselesaikan baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, baik berkelompok ataupun individual gitu. Lanjutnya, Niko. Nah, di sini ada karakteristik dari metode penugasan. Yang pertama itu adanya tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh individu atau kelompok. Yang kedua, adanya penugasan yang ketiga, adanya hasil atau nilai yang didapat siswa dari pengerjaan tugas yang diberikan. Lanjut, Niko. Next. Oke, yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada tujuan metode penugasan. Yang pertama yaitu dapat merangsang siswa. Yang kedua, dapat mengembangkan kegiatan siswa untuk lebih mandiri. Yang ketiga yaitu menguasai ilmu pengetahuan. Yang keempat, tugas yang diberikan kepada siswa akan membuat siswa menjadi sumber informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, yang kelebihan itu ada di sebelah kiri dan untuk yang kekurangan ada di sebelah kanan. Maaf itu nggak kelihatan ya teman-teman. Belum salah. Yang pertama untuk kelebihan itu lebih merangsang siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar baik secara individual atau kelompok. Yang kedua, dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang selanjutnya yaitu dapat mengembangkan kreativitas siswa. Untuk kekurangannya ada siswa sulit diawasi. Yang kedua, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan individu atau kelompok siswa. Untuk langkah-langkahnya dari metode penugasan ini, yang pertama yaitu tugas dapat direncanakan secara sistematis. Yang kedua, atau B, tugas yang diberikan dapat dipahami oleh siswa. Yang C, pengawasan proses pengerjaan tugas. Yang D, memberikan penilaian yang proporsional terhadap tugas yang dikerjakan peserta didik.
Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Moses. Ya, baik. Selanjutnya adalah metode presentasi. Mungkin sebelumnya saya minta maaf nanti kalau misalnya berisik, soalnya di sini sedang hujan deras dan banyak petir. Oke, boleh next nih, Cong. Ya, pertama di sini diawali dengan komunikasi merupakan kebutuhan mendasar manusia sebagai makhluk sosial yang dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun, baik secara verbal atau non-verbal. Nah, baik bagi setiap orang, apalagi kita sebagai calon pendidik. Begitu untuk mentransfer ilmu kita melalui metode presentasi gini, misal akan dibutuhkan komunikasi yang baik kalau misalnya kita nanti juga akan memadukan dengan metode ceramah. Lalu presentasi itu kan suatu aktivitas komunikasi di mana presenter mengkomunikasikan dan menjelaskan tentang suatu informasi di depan audiensnya gitu, baik secara individu ataupun kelompok. Nah, dengan itu metode presentasi adalah metode pengungkapan baik individu maupun kelompok yang dilakukan demi tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, seperti setelah disebutkan tadi, metode presentasi ini bisa juga digabungkan dengan diskusi kelompok ya. Jadi besar kemungkinan bahwa metode presentasi dapat disandingkan dengan metode diskusi juga nantinya dalam pembelajaran. Boleh next. Nah, di sini ada karakteristik dari metode presentasi. Yang pertama itu yang seperti telah saya singgung tadi, ada erat hubungannya dengan belajar kelompok atau diskusi kelompok, karena presentasi itu bagi siswa ya dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok. Yang kedua juga akrab dengan penggunaan teknologi masa kini. Jadi kalau misal kita masih ingat dulu kalau zaman sekolah itu, kebetulan sekolah saya sih sebelum ada PPT itu kita menggunakan presentasi menggunakan OHP kalau tidak salah itu. Sekarang zaman semakin canggih, jadi laptop dan PPT dapat digunakan. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode presentasi. Kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama itu, ini menurut bagi peserta didiknya. Peserta didik kritis, lalu mendorong peserta didik untuk memberikan masukan untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, peserta didik menjadi paham tentang toleransi pendapat dan juga mendengarkan orang lain. Pelajaran. Kemudian terakhir, peserta didik lebih percaya diri dalam berpendapat dan berkomunikasi di depan umum. Nah, terus juga baru-baru ini kan guru melihat kegunaan dari mengharuskan siswa untuk menciptakan presentasi gitu, yang memasukkan teks, suara, video, dan grafik. Nah, kebanyakan guru kan sadar bahwa tipe kegiatan belajar semacam ini dapat membantu siswa mencapai banyak tujuan belajar. Siswa jadi termotivasi dan mempelajari isi pelajaran dengan lebih menyeluruh karena diharuskan merancang sebuah presentasi dan mempresentasikannya kepada orang lain gitu. Jadi muncullah kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan tadi. Ada kekurangannya berpendapat. Selanjutnya dikuasai yang hanya masih berbicara, mungkin bagi pemalu dan lagi metode presentasi ini dengan metode lainnya. Seperti berapa atau 4 orang sudah termasuk banyak, itu cukup.
kan tidak mungkin misal kalau presentasi maju ke depan itu 10 atau 15 orang. Ya mungkin baik, itu mungkin dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Niko, Moses, dan juga Venta sudah mempresentasikan tentang metode ekspositori, presentasi, dan juga penugasan. Nah, selanjutnya kelompok metode yang ketiga adalah Kezia Estefani, Milenia Priscilla, dan Eldion Setiawan. Saya izin share ya, Bu. Ya, silakan Dion. Oke, sudah muncul. Halo teman-teman dan Bu Mada. Halo. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran simulasi, diskusi, dan ceramah. Yang pertama, mengenai metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seolah-olah. Berikut ini ada beberapa pengertian simulasi dari beberapa para ahli. Dan kami sudah menyimpulkan bahwa metode simulasi adalah usaha untuk menjelaskan sesuatu atau materi pembelajaran melalui dalam situasi tiruan atau berpura-pura dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana orang lain bertindak atau merasakan. Selanjutnya ada ciri-ciri atau karakteristik dari metode simulasi. Yang pertama, metode simulasi sering digunakan dalam proses pembelajaran yang menggunakan banyak teori. Selanjutnya, pembelajaran dengan metode simulasi akan menghasilkan kemampuan bekerja sama, komunikasi, serta interaksi. Yang ketiga, metode simulasi menuntut siswa untuk lebih banyak melakukan aktivitas. Dan yang terakhir, bahan pembelajaran dapat diangkat dari kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari. Ada 4 tahapan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi. Yang pertama ada tahapan orientasi. Guru harus menyediakan topik simulasi dan konsep yang harus dijelaskan. Kemudian guru juga harus menjelaskan prinsip dari simulasi ataupun permainan yang digunakan dalam pembelajaran dan memberikan gambaran teknis secara umum. Yang kedua adalah tahap latihan partisipan, yaitu guru harus membuat skenario berisi langkah-langkah dan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran serta menugaskan peserta didik dalam simulasi dan mencoba secara singkat suatu kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan simulasi. Pada tahapan ini akan dilaksanakan aktivitas permainan ataupun simulasi pembelajaran, terus melakukan diskusi, memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap apa yang dilakukan oleh peserta didik. Dan yang keempat ada tahapan pemantapan partisipan, yaitu memberikan ringkasan mengenai kegiatan selama pembelajaran dan dapat menghubungkan kegiatan simulasi yang sudah dilakukan dengan materi pembelajaran. Kelebihan dari metode simulasi yang pertama, dapat dicapai tujuan-tujuan yang menyangkut domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, melatih keterampilan agar peserta didik dapat menghadapi keadaan lingkungan yang sebenarnya dengan baik. Yang ketiga, dapat menggambarkan situasi yang lengkap dan proses yang
berturut-turut yang diperkirakan terjadi dalam situasi sesungguhnya. Yang keempat, mengembangkan beberapa ilmu serta terjadinya beberapa proses seperti sebab akibat, problem solving, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, memupuk keberanian serta rasa percaya diri pada siswa. Selain memiliki kelebihan, metode simulasi memiliki kekurangan. Yang pertama, sering terjadi kegagalan akibat kurang persiapan, kurang penjelasan, peralatan yang tidak sempurna, waktu dan kondisi yang tidak memadai. Yang kedua, siswa dituntut lebih banyak dalam memegang peran dalam pembelajaran. Yang ketiga, sulit dilaksanakan di sekolah dalam mewakili keadaan dan atau situasi yang sebenarnya. Yang keempat, guru sering mengalami kesulitan dalam menggabungkan beberapa simulasi yang berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir, pengalaman yang diperoleh tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Oke, selanjutnya ada metode diskusi. Nah, jadi pengertian dari metode diskusi itu lanjut aja. Lanjut. Nah, jadi inti dari metode diskusi itu di dalam kelas itu dalam pembelajarannya guru menggunakan metode ini dengan melihat pendapat dari siswa. Jadi kalau menurut metode Armai Arif, metode diskusi adalah salah satu alternatif metode atau cara yang dapat dipakai oleh seorang guru di kelas dan dengan tujuan dapat memecahkan suatu masalah berdasarkan pendapat siswa. Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa dalam penerapan metode ini pastinya dalam pembelajarannya ada kegiatan diskusi. Oke, lanjut. Ciri-ciri atau karakteristik dari metode diskusi ada 5. Yang pertama terdiri dari beberapa orang atau lebih dari 3 orang. Ada permasalahan yang sedang dicari solusi pemecahannya. Ada yang menjadi pemimpin. Ada proses tukar pendapat atau informasi. Menghasilkan rumusan alternatif pemecahan masalah yang sedang dibahas. Oke, lanjut. Sintak pembelajaran metode diskusi, inti dari metode diskusi itu ada 3 bagian, yaitu penyajian, bimbingan, dan pengiktisaran. Nah, jadi kegiatan penyajian itu seperti apa? Nah, penyajian itu adalah kegiatan di mana pengenalan terhadap masalah atau topik yang meminta pendapat, evaluasi, dan pemecahan dari murid. Sedangkan untuk kegiatan bimbingan, dalam kegiatan ini, guru memberikan pengarahan yang terus-menerus dan secara bertujuan yang diberikan guru selama proses diskusi. Sedangkan kegiatan pengiktisaran, dalam kegiatan ini adanya rekapitulasi pokok-pokok pikiran penting dalam diskusi. Oke, lanjut. Nah, jika diterapkan dalam pembelajaran itu, guru bisa menggunakan langkah-langkah pembelajaran dengan metode diskusi seperti berikut ini. Nah, jadi pertama-tama itu guru bisa membentuk atau membagi kelompok diskusi. Setelah membagi kelompok diskusi, guru bisa menjelaskan kepada siswa langkah-langkah berdiskusi yang baik. Jadi di sini guru tidak langsung, oke anak-anak, ini masalah yang harus diselesaikan hari ini dan langsung guru angkat tangan, tapi tidak. Jadi di sini guru masih berperan aktif dan mengambil bagian dari kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu setelah guru memberikan langkah-langkah berdiskusi yang baik, guru juga memberikan bahan atau materi diskusi pada masing-masing kelompok. Yang keempat, guru memfasilitasi jalannya diskusi dengan cara membimbing dan mengarahkan siswa pada proses pemecahan masalah yang benar. Yang kelima, guru menampilkan salah satu kelompok diskusi untuk membahas atau menyampaikan hasil diskusinya, dan kelompok lain diminta memberikan tanggapan dan saran yang membangun terhadap paparan hasil diskusi kelompok teman
di sini yang ditulis temanmu ini seharusnya teman yang sedang presentasi tadi yang di depan kelas. Nah, yang terakhir itu guru bersama peserta didik membuat kesimpulan hasil diskusi. Oke, lanjut. Nah, tujuan dan manfaat metode diskusi. Tujuan dari metode diskusi ini ada 3, yaitu berpikir secara demokratis, pemecahan masalah secara demokratis, dan partisipasi peserta didik. Sedangkan untuk manfaat dari metode ini, ada 4, yaitu yang pertama, setiap siswa dapat berbicara, mengeluarkan gagasan dan pendapatnya. Yang kedua, setiap siswa harus saling mendengar pendapat orang lain. Dan yang ketiga, setiap siswa harus dapat mengumpulkan atau mencatat ide-ide yang dianggap penting melalui diskusi. Dan yang tadi yang ketiga ya, jadi ini baru yang keempat. Nah, yang keempat, setiap siswa harus dapat mengembangkan pengetahuannya serta memahami isu-isu yang dibicarakan dalam diskusi. Oke, lanjut. Nah, kelebihan dan kekurangan metode diskusi. Jadi yang pertama-tama kita akan dibahas tentang kelebihan metode diskusi. Nah, jadi dalam penerapan metode diskusi ini ada kelebihannya, yaitu yang pertama menyadarkan siswa bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh penyelesaian dengan baik. Ini sepertinya kurang beberapa kata ya teman-teman, dan Bu Mada maafkan. Nah, yang selanjutnya itu kelebihannya menyadarkan siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan dan bukan satu jalan atau satu jawaban saja. Dan yang ketiga, membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya sendiri dan membiasakan bersikap toleran. Dan yang keempat, membiasakan siswa untuk berpikir kritis dan mau mengungkapkan ide-ide kritisnya. Lanjut. Nah, selain kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangan dari penerapan metode diskusi ini ialah peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Dan yang kedua, tidak dapat dipakai pada kelompok besar. Yang ketiga, apabila siswa tidak memahami konsep dasar permasalahan, maka diskusi tidak efektif. Yang keempat, hanya dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka. Jadi maksud yang di sini kalimat ini, jadi misalnya dalam suatu kelas ada siswa yang karakteristiknya itu dia sukanya cuma diam dan tidak suka mengeluarkan pendapatnya. Jadi di sini siswa yang pendiam tadi itu merasa tidak nyaman dengan metode ini, sehingga dia tidak bisa besar kemungkinan bahwa dia bakalan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik nantinya. Yang kelima, biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Dan yang keenam, alokasi waktu yang sulit karena banyak memakan waktu. Oke. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk metode pembelajaran ceramah. Jadi sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, kemudian sintak, dan juga kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya. Menurut Muhyiddin Syah, metode ceramah merupakan sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Lalu, ciri-ciri metode ceramah yang pertama adalah peranan guru tampak lebih dominan dan siswa lebih banyak pasif. Yang kedua, digunakan apabila proses pembelajaran lebih bersifat pemberian informasi. Yang ketiga, proses pembelajaran secara klasikal dengan jumlah siswa yang relatif banyak. Yang keempat, bersifat monoton. Yang berikutnya memerlukan adanya dukungan yang efektif dari guru seperti suasana emosional. Jadi, dari metode ceramah ini memang penyampaian pembelajaran adalah secara lisan dari guru kepada peserta didik, sehingga di sini perlu adanya variasi dari guru supaya siswa tertarik akan mengikuti pelajaran tersebut dengan
variasi intonasi atau penggunaan alat-alat peraga yang bisa menjelaskan dan lebih memahamkan materi kepada siswa. Yang berikutnya adalah sintak pembelajaran. Di sini ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan yang perlu diperhatikan oleh guru selaku pemeran dari metode ceramah, yang pertama adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Jadi tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pada pembelajaran itu, lalu menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, dan mempersiapkan alat bantu. Pada tahap pelaksanaan itu ada 3 langkah, yaitu yang pertama langkah pembukaan, langkah penyajian, dan langkah mengakhiri contoh. Di langkah pembukaan, ini yang merupakan langkah yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan ceramah. Jadi memang perlu diperhatikan agar ceramah dapat berlangsung dengan baik dan materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima dengan baik oleh peserta didiknya. Yang pertama adalah yakinkan bahwa siswa memahami tujuan yang akan dicapai. Dan yang kedua adalah lakukan langkah apersepsi. Jadi dari 2 langkah ini memang sangat perlu untuk diperhatikan guru agar metode ceramah tidak membosankan dan juga tidak membuat siswa menjadi ngantuk ataupun hilang fokus dari pembelajaran. Yang berikutnya adalah langkah penyajian. Langkah penyajian merupakan kegiatan penyampaian materi pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan guru agar perhatian siswa terfokus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kontak mata secara terus-menerus dengan siswa. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dicerna oleh siswa. Yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran secara sistematis, tidak meloncat-loncat agar mudah dipahami siswa. Yang keempat, respon siswa segera ditanggapi. Dan yang kelima, menjaga kelas agar tetap kondusif dan menggairahkan untuk belajar. Jadi hal-hal ini adalah langkah yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pemberian materi agar materi yang disampaikan secara lisan itu dapat diterima secara baik oleh siswa. Dan yang berikutnya adalah langkah mengakhiri contoh. Ceramah perlu diakhiri agar memungkinkan siswa mengingat materi yang telah disajikan oleh guru. Untuk mengakhirinya, hendaknya guru membantu siswa untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyimpulkan atau merangkum materi pelajaran yang baru saja disampaikan. Jadi mereview akan pembelajaran yang sudah dilakukan di hari itu, merangkum juga, lalu merangsang siswa untuk menanggapi atau memberi ulasan tentang materi pembelajaran yang telah disampaikan. Yang berikutnya, mengevaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran yang baru saja disampaikan. Ini bisa juga diberikan, guru memberikan suatu pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang sudah disampaikan tadi, supaya guru dapat mengukur sampai mana kemampuan siswa untuk materi tersebut. Berikutnya adalah kelebihan metode ceramah. Di sini ada 4 kelebihannya. Yang pertama adalah metode yang murah dan mudah dilaksanakan. Jadi dengan menggunakan metode ceramah memang metode yang simple sehingga relatif sering dipakai oleh beberapa guru di sekolah. Lalu berikutnya menyajikan materi pelajaran yang luas. Yang berikutnya memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Dan yang berikutnya memudahkan guru mengontrol kelas karena kelas sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru. Berikutnya ada kekurangan juga dari metode ceramah. Yang pertama, materi yang dikuasai oleh siswa terbatas pada apa yang dikuasai guru. Jadi apa yang disampaikan oleh guru, juga siswa menerima materi tersebut yang sama persis dengan apa yang guru sampaikan tadi. Lalu juga ceramah tidak disertai peragaan menimbulkan verbalisme. Di sini maksudnya apabila ceramah itu tidak diperagakan, misalnya dijelaskan secara tulisan di papan tulis atau dengan menggunakan alat peraga atau menggunakan contoh dari kehidupan nyata, itu akan menimbulkan verbalisme atau siswa hanya mengetahui istilahnya saja sehingga tidak tahu makna dari istilah tersebut. Lalu
Yang ketiga, metode yang membosankan. Dan yang terakhir, guru sangat sulit mengetahui apakah seluruh siswa memahami apa yang dijelaskan guru atau belum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan yang kami lakukan saat presentasi ini, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dion, Mili, dan juga Kezia sudah mempresentasikan 3 metode ya, ada simulasi, diskusi, dan juga ceramah. Nah, sekarang berarti sudah semua kelompok metode sudah presentasi ya. Oke. Baik, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Jadi tadi sudah ada 9 metode pembelajaran ya. Oke. Oke, tadi dimulai dari kelompok 1 tadi presentasikan ada demonstrasi, tanya jawab, dan karya wisata ya. Kemudian kelompok 2 ada ekspositori, presentasi, dan penugasan. Lalu kelompok terakhir ada simulasi, diskusi, dan ceramah. Nah, teman-teman, dari 9 jenis metode pembelajaran ini, yang belum pernah yang mana? Belum pernah mengalami, maksud saya. Yang ekspositori, Bu. Oke. Yang ekspositori ada lagi? Karya wisata, Bu, saya belum. Oh, karya wisata belum. Terus ada lagi? Kalau kebanyakan sudah ya yang lain. Baik. Ekspositori tadi yang menjelaskan kelompoknya Niko. itu ya, Niko ya, Moses, Niko, dan juga Venta. Coba, kalau secara ringkas ekspositori itu seperti apa? Moses, Niko, atau Venta? Moses, Niko, atau Venta? Oh, ketiganya apakah keluar dari Zoom? Moses tidak ada. Niko juga. Sepertinya hilang, Bu. Iya, ketiganya tidak ada di Zoom ya. Pantesan kok tidak respon. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau secara ringkas, ekspositori itu hampir sama seperti ceramah. Jadi guru menjelaskan
dalam bentuk lisan, kemudian boleh juga disertai kalau menjelaskan menulis menggunakan papan tulis, lalu disertai juga dengan tanya jawab. Jadi ekspositori ini mirip dengan ceramah ya, atau bisa dikatakan sama. Maka mungkin tidak familiar namanya saja, namanya ekspositori nggak familiar, tapi saya yakin kalian sudah sering mengalami ini baik di sekolah atau mungkin di perkuliahan gitu, metode ekspositori. Kalau yang lain berarti sudah familiar ya. Karya wisata tadi ada yang belum. Nah, atau field trip kalau biasanya ini ya, studi wisata gitu. Jadi dari sekolah mengunjungi suatu tempat, nah di sana selain berwisata juga sambil belajar. Nah, biasanya seperti itu. Tapi tadi kelemahannya biayanya mahal dan lain-lain ya. Nah, mungkin besok kalau jadi guru, misal kalian mau menggunakan metode ini, karya wisata itu nggak harus yang tempatnya jauh, tempat wisata gitu. Misalnya kalian di Jogja ini ya, contohnya kan bisa ke tempat wisatanya bukan yang besar-besar, tapi misal ke Sambisari kalau ada yang pernah ke sana. Nah, di sana kan candi, ya lumayan ya, tidak besar banget tapi lumayan. Nah, di sana bisa belajar matematika sambil melihat candinya, misalnya dari segi geometri dan lain-lain. Selain itu juga bisa berbasis etnomatematika itu karena menyangkut budaya juga gitu. Tapi ya mungkin agak repot juga kalau mengelola siswa membawa ke luar kelas. Nah, itu butuh izin dan lain-lain. Tapi saya yakin siswanya pasti senang ya kalau diajak keluar kelas, keluar sekolah gitu. Oke. Nah, kalau tadi sudah belajar jenis-jenis dari metode pembelajaran, nah, apakah kalian sudah tahu bedanya antara kemarin pendekatan pembelajaran dengan metode pembelajaran ini? Sudah tahu bedanya atau belum? Rahel mungkin? Kalau apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar. Kalau dari saya, mungkin kalau pendekatan kan kemarin cara pandang. Kalau metode itu bagaimana cara kita melakukan pembelajarannya, Bu? Cara Nah, ya. saya perbedaannya kalau setahu saya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Rahel. Mungkin saya ingin dengar pendapat Rizky. Saya, Bu. Rizky. Oh, iya, Bu. Oh, Rizky. Iya. Iya, Bu, hampir sama sih. Karena kemarin tuh pendekatan pembelajaran tuh kayak cara pandang terhadap pembelajaran. Kalau metode kayak langkah-langkahnya mungkin ya, Bu. Oke, menurut Rizky itu langkah-langkah ya. Kristiani tadi kayaknya udah pengen menyampaikan pendapat. Saya, Bu. Saya pikir saya yang dipanggil, Bu. Nggak apa-apa, ayo Kristiani. Kalau menurut saya kayaknya setuju sama antara Rahel atau Rizky deh tadi, Bu. Kayak kalau cara kita ngajar tuh kayak gimana. Kalau misalkan metode tuh kayak kalau metode pendekatan itu kayak cara pandang kita ngajar. Sedangkan kalau metode itu proses ngajarnya kayak gimana, kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau saya tangkap,
kemarin kan kalau pendekatan itu cara pandang kita terhadap pembelajaran. Jadi ada dua macam, ada teacher center dan juga student center. Nah, kalau di metode itu lebih ke cara praktis kita. Jadi praktis, langsung dipraktekkan. Cara praktis dalam melakukan pembelajaran untuk apa tujuannya? Untuk memenuhi tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi cara praktis dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam metode itu yang perlu diingat adalah cara praktis. Praktis apa? Langsung bisa dipraktekkan. Jadi dalam metode itu malah tidak ada langkah-langkah. Gitu. Seperti pendekatan kemarin juga nggak ada. Kalau di pendekatan adanya karakteristik kan. Oh, karakteristik pendekatan kontekstual itu seperti apa? Oh, karakteristik PMRI, saintifik gitu. Nah, kalau dalam metode pembelajaran ini, ya cara praktis. Kalau demonstrasi apa? Artinya guru memperagakan di depan kelas suatu proses apa yang menjelaskan konsep dan sebagainya. Kemudian kalau tanya jawab berarti apa? Siswa dan guru saling memberikan pertanyaan dan juga jawaban, saling menanggapi gitu kan. Karya wisata artinya apa? Oh, pembelajaran dilakukan di luar kelas ke suatu tempat. Nah, sambil berwisata sambil belajar. Ekspositori apa? Guru menjelaskan seperti ceramah. Presentasi apa? Oh, presentasi itu bisa dipandang dari dua hal. Gurunya yang presentasi atau siswa. Kalau seperti ini, seperti pada perkuliahan ini kan mahasiswa ya. Mahasiswa melakukan presentasi, menjelaskan atau memaparkan suatu topik yang sudah dia diskusikan atau sudah dipelajari, men-sharekan kepada teman-teman atau audiens. Terus penugasan berarti guru memberikan tugas, tujuannya apa? Supaya siswa belajar untuk memahami materi tertentu. Simulasi apa? Nah, bedanya demonstrasi dan simulasi apa? Ada yang tahu? Demonstrasi dan simulasi. Bu, saya coba jawab, Bu. Ya, milih. Kalau demonstrasi itu lebih gurunya yang lebih aktif gitu, Bu. Jadi gurunya yang jadi memperagakan alat atau media yang digunakan. Tapi kalau misalnya simulasi itu lebih ke siswanya yang terlibat aktif gitu. Jadi di situ gurunya berperan sebagai yang membimbing gitu, Bu. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mili. Sama-sama, Bu. Jadi kesimpulannya kalau demonstrasi itu benar, gurunya yang memperagakan di depan. Sedangkan kalau simulasi itu siswanya juga ikut praktek. Jadi memperagakannya sama-sama gitu ya. Bisa secara kelompok atau secara individu. Nah, secara kelompok pun bisa yang disimulasikan hal yang sama. Bisa juga simulasinya satu kelompok dengan kelompok lain itu hal yang berbeda. Gitu. Jadi kalau saya ingatnya sederhana. Kalau demonstrasi saya ingatnya demo masak. Kalau demo masak di arisan atau apa itu kan sales yang di depan yang mempraktekkan demo. Yang lain hanya memperhatikan. Sedangkan kalau simulasi itu misalnya ada simulasi kebakaran. Nah, di sekolah atau di mana gitu, oh semuanya ikut berperan di situ. Kalau ada kebakaran, siswa-siswa harus apa? Oh, harus segera lari keluar kelas dan sebagainya. Itu hanya cara mudah mengingat saja sih bedanya antara demonstrasi dan simulasi. Kemudian kalau diskusi, sering juga di perkuliahan ya kita melakukan diskusi. Diskusi itu bisa kelompok besar, seperti dalam kelas ini, satu kelas langsung diskusi sama-sama, atau juga bisa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, 3-5 orang gitu. Lalu kalau ceramah, nah ceramah itu sering kalian sebut ya, pokoknya guru harus memberikan materi secara lisan. Tapi kalau matematika ceramah itu sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa kan full ceramah. Terus guru hanya menyampaikan misalnya
Oh, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bla bla bla. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0 misalnya. Kemudian operasi bilangan bulat, contohnya 1 tambah negatif 2 misalnya. Kan kalau hanya secara lisan tuh kayaknya enggak deh. Pasti mau nggak mau guru harus menuliskan gitu kan. Kalau misalnya itu geometri mungkin harus digambarkan gitu. Jadi kalau full ceramah hanya lisan sepertinya nggak mungkin ya matematika. Itu pasti ada guru menulis, ada latihan mengerjakan dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau dalam metode ceramah ini, dalam 1 kali pembelajaran itu guru bisa menggunakan beberapa metode sekaligus. Jadi tidak hanya 1 metode dalam 1 pembelajaran itu 1 metode. Nah, sebagai contoh dalam perkuliahan hari ini, kita sudah menggunakan beberapa metode loh tanpa disadari. Apa saja? Diskusi, Bu. Ada diskusi, oke. Tanya jawab, Bu. Tanya jawab, Presentasi. presentasi. Nah, kan sudah Penugasan. Nah, penugasan kemarin ya. Yang sebelumnya. Oke, jadi ternyata dalam sekali hari ini saja sudah 3 metode yang dipakai. Ada diskusi, tanya jawab, dan juga presentasi. Jadi gitu. Kalau mau dilabeli. Hanya saja kalau di sekolah memang gurunya tidak menyebutkan, oh anak-anak hari ini kita akan pakai metode ini loh. Nggak perlu. Siswa itu tidak perlu nama metode, nama pendekatannya, nama modelnya enggak. Tapi guru yang tahu, oh hari ini saya mau pakai metode ini, saya mau pakai model pembelajarannya. Dan selain 9 itu masih banyak lagi loh metode-metode yang lain. Nah, mari kita coba mengingat-ingat mungkin yang dulu pernah dilakukan guru kalian, atau mungkin pernah membaca di sebuah artikel jurnal, atau di buku, atau di mata kuliah lain mungkin. Nah, sekarang coba saya ingin tahu, selain yang tadi sudah presentasi ya, Surya. Coba Surya menambahkan metode pembelajaran yang lain. Bentar, Bu. Oke. Gimana? Yang diingat saja, Surya, yang pernah mungkin kamu ingat pernah mengalami atau pernah membaca gitu. Kalau pakai permainan itu termasuk metode atau enggak, Bu? Betul, metode permainan. Ya, betul, metode termasuk metode kalau permainan itu karena langsung praktis digunakan. Waktu itu permainannya seperti apa, Surya? Kalau masih ingat atau membaca? Mungkin pas SD, Bu. Itu main-main. Lupa mainnya apa. Oh, sudah lupa. Waktu pelajaran apa? Ingat nggak? Kurang inget ya, Bu. Oke. Tapi ingetnya pas pelajaran tuh malah main-main. Tapi main-mainnya yang bertujuan kan, bukan main sendiri. Kalau siswa main game sendiri itu bukan metode pembelajaran ya. Jadi metode ini disetting oleh guru ya dari awal. Oke. Tapi masuk ini metode permainan. Andi. Coba Andi. Ada tambahan? Metode resitasi mungkin. Resitasi. Nah, apa itu? Dijelaskan. Coba secara singkat. Kayak gimana? Kayak kalau saya baca itu yang jadi siswa itu apa ya? Menuliskan kembali apa yang sudah dipelajari gitu, menggunakan bahasa sendiri. Oke, jadi semacam membuat catatan atau ringkasan gitu ya.
Ya, Bu. Menuliskan kembali. Resitasi. Oke. Darman? Halo, Bu. Ya. Coba kalau Darman ada lagi nggak selain ini? Sepertinya tidak ada, Bu. Cuman kalau misalnya dari 2.11 itu ada contoh lain sih, Bu, yang di permainan tadi. Apa, Darman? Kalau seingat saya dulu waktu SMP itu jadi kayak dibuat papan nama, Bu. Cuman di papan namanya itu ditulis angka-angka itu supaya dibuat permainan bilangan bulat. Jadi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, Bu. Jadi misalnya ada 40 siswa gitu. Nanti 20-nya itu 1 sampai 20, terus sisanya itu negatif 1 sampai negatif 20. Terus nanti misalnya negatif 5 ditambah 4. Nanti jalan dari negatif 5 terus jalan 4 langkah ke arah kanan, kurang lebih kayak gitu, Bu, seingat saya dulu. Oke, jadi mainan tentang bilangan bulat gitu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Febri. Ya, Bu. Oke, ada tambahan lain, Feb? Kalau dari yang pernah saya alami ya praktikum, Bu. Oke. Langsung nggak sih, Bu? Iya, praktikum atau eksperimen ya. Termasuk itu metode praktikum atau eksperimen. Biasanya itu kalau mata pelajaran IPA gitu ya, biologi, fisika, kimia itu kan kalian dulu sering praktek kan di lab gitu. Kalau misalnya biologi ya penampang batang atau penampang daun, kemudian kalau fisika misal praktek tentang pegas dan lain-lain. Oke. Emilia. Ada yang lain, Emil? Apa ya? Kalau pemecahan masalah gitu bisa nggak, Bu? Problem solving ya. Pemecahan masalah itu nanti masuknya ke itu. Ada dua cabang. Pemecahan masalah bisa dipandang sebagai kemampuan pemecahan masalah itu berarti penilaian kognitif ya. Kemudian yang kedua bisa dipandang sebagai pendekatan pemecahan masalah. Ya. Jadi masuknya lebih ke pendekatan. Emil. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi nggak? Apa ya, Bu? Bingung ya. Oke. Dina mungkin mau menambahkan. Kalau metode latihan bisa nggak, Bu? Bisa latihan. Latihan atau drill ya nama lainnya. Sip, itu biasanya sering dilakukan menjelang ujian nasional, yaitu kelas 9 semester 2 atau kelas 12 semester 2 atau kelas 6 semester 2. Itu guru-guru sering menggunakan metode drill latihan. Jadi pas pelajaran hanya latihan-latihan soal UN tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, Yudit mau menambahkan? Debat termasuk nggak, Bu? Oke, masuk debat. Ya. Tapi mungkin bukan di matematika ya. Kalau debat itu di bahasa mungkin bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau pelajaran sosial gitu ya, PPKN. Nah, hal-hal seperti itu bisa dipakai untuk debat. Oke, berikutnya Dela mungkin. Yulanda mas saya, Dela Yulanda. Yulan. Kalau mind mapping, Bu. Oh ya, mind mapping. Mind mapping atau istilah lainnya adalah peta pikiran ya. Nah, tapi ini berbeda dengan peta konsep. Mungkin Yulan tahu bedanya. Nggak tahu, Bu. Oh, belum tahu ya. Kalau mind map atau peta pikiran itu adalah kita masing-masing anak, masing-masing siswa itu menggambarkan apa yang ada dalam pikiran mereka tentang suatu materi. Misal
bangun ruang sisi datar. Nah, mereka membuat sendiri petanya, cabang-cabangnya itu membuat sendiri. Bisa langsung, bangun ruang sisi datar ada kubus, balok, prisma, limas gitu ya. Tapi bisa juga siswa yang lain hanya membagi 2, prisma, limas. Kenapa? Karena balok dan kubus masuknya ke prisma, misal seperti itu. Jadi sesuai dengan pikiran masing-masing siswa dan detailnya juga masing-masing. Ada yang lebih detail mungkin, ada yang sederhana dan lain-lain. Sedangkan kalau peta konsep itu bagian yang menggambarkan alur atau hubungan pada konsep tersebut dan itu sudah ada dan diketahui biasanya kalau di buku itu ada setelah judul bab terus berikutnya ada peta konsep kalau teman-teman melihat gitu ya. Jadi kalau peta konsep secara umum sudah ada, sudah diketahui menggambarkan hubungan antar konsep. Sedangkan kalau mind map itu per siswa membuat peta pikiran sendiri. Itu bedanya. Oke. Baik. Putri Via. Putri Via. Menambahkan? Oke. Trivia mungkin tidak mendengar suara saya ya. Tita Murtiani. Ya, Bu. Ya, Tita mungkin mau menambahkan selain ini? Sejauh ini belum ada ide, Bu. Kayak udah disebutin. Oh, sepertinya belum tahu lagi. Iya. Ya, Nova. Nova Lena. Iya, Bu. Ya, coba Nov. Yang lain ada nggak, Nov? Udah semua, Bu, menurut saya, Bu. Semua ya. Udah nggak ada lagi, Bu. Kayaknya nggak ada lagi. Cynthia Wiki? Cynthia Teresia? Iya, Bu. Udah lagi nggak, Sin? Udah, Bu, itu. Udah. Dan yang pernah saya lakukan, Bu. Oh, wah, sudah semua dilakukan. Ya, enggak, Bu. Sebagian. Cecilia Juwita? Bu. Ya, ada nggak yang lain, Cecilia Juwita? Kalau kuis gitu termasuk nggak, Bu? Kuis bisa masuknya ke permainan sih. Kalau kuisnya pakai aplikasi gitu, bisa. Karena kuis itu kan memberikan soal ya. Iya. Bisa masuk ke permainan, bisa masuk ke latihan. Ya nggak? Iya, Karena Bu. kalau dia kuisnya biasa, misalnya ya guru menampilkan soal, siswa mengerjakan, itu bisa dianggap sebagai latihan. Tapi kalau misalnya kuisnya pakai aplikasi yang menarik seperti Kahoot, Quizizz gitu, bisa masuknya ke permainan gitu ya. Baik, sepertinya teman-teman sudah kehabisan ide ya nanti kalau tak panggil satu persatu yang lain. Sebenarnya masih ada lagi loh, ada role playing. Apa itu role playing atau bahasa Indonesianya bermain peran. Jadi ada metode bermain peran seperti drama itu loh. Nah, jadi metode pembelajarannya seperti drama. Jadi anak-anak atau siswa diajak untuk bermain drama, tapi tentu drama itu tidak sekedar tentang cerita, tapi mengandung atau dalam rangka memahami suatu materi gitu. Dalam matematika role playing bisa, misal aritmatika sosial, nah yang seperti itu. Atau bahasa Indonesia sangat bisa sekali ya role playing. Gitu. Dan masih banyak lagi ya permainan sendiri nanti ada macamnya lagi, ada talking stick, ada bola dilempar itu apa ya bahasanya, saya lupa nama. Jadi intinya sih biasanya soal ya, soalnya dibentuk
dalam kertas, kemudian dibuat bola, dilempar. Nah, itu bisa masuk ke permainan. Talking stick berarti ada tongkat, kemudian tongkatnya digeser-geser gitu sambil ada musik. Ketika musiknya stop, tongkatnya berhenti di seseorang. Nah, orang itu harus menjawab pertanyaan, misalnya, dan sebagainya. Banyak. Selain 16 ini masih banyak metode pembelajaran yang lain. Nah, besok waktu jadi guru, nah kalian bisa mencoba nih menerapkan metode-metode yang baru, yang bukan yang biasanya gitu. Jadi supaya anak-anak tuh senang, tidak bosan ya. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Saya rasa sudah cukup ini kesimpulan kita pada kali ini tentang metode. Nah, masih ada waktu sekitar 7 menit. Silakan jika ada yang mau bertanya. Bu, saya mau Ya, silakan Venta. kalau misalkan kayak keterampilan gitu, tadi masuknya di mana ya, Bu? Keterampilan yang gimana? Kayak misalkan seperti menggambar atau membatik gitu. Itu metode. Masuk ke metode mana gitu, Bu? Oke. Guru meminta siswa untuk menggambar atau membatik, berarti dalam apa ya? Pelajaran seni rupa atau apa gitu ya? Iya, Bu. Nah, atau mungkin dalam pembelajaran matematika mungkin bisa dibuat seperti apa ya, menggambar terus untuk apa ya, istilahnya menghafalkan suatu rumus gitu, Bu. Oh, bisa. Kok menggambarkan rumus? Iya, Bu, maksudnya. Menggambarkan misalnya ini melukis sudut, ya kan? Iya, maksudnya begitu kok menggambar rumus. Ya, kan butuh praktek ya, membagi. Kalau menggambar sudut kan beda dengan melukis ya. Kalau melukis kan anak-anak harus praktek pakai jangka dan lain-lain. Nah, kira-kira itu masuk metode yang mana? Ya, dari 16 tadi ya. Apakah ada salah satunya? Melukis sudut, menggambar bangun ruang, atau mungkin praktek membuat jaring-jaring gitu ya, Ven, maksudnya? Iya, Bu. Oke. Ayo, ada yang mau menjawab? Oh. Saya serahkan dulu ke kelompok yang presentasi tadi. Boleh semua kelompok. Kira-kira masuknya yang mana ya? Ada yang mau berpendapat? Bu. Ya, Mili. Coba jawab. Itu termasuk metode simulasi nggak sih, Bu? Soalnya siswanya yang itu, yang gambar-gambar gitu. Oke, yang mempraktekkan gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan Mili. Itu bisa dimasukkan ke metode simulasi, Venta. Kenapa simulasi? Ya, karena mungkin guru diawali praktek di depan atau langsung sama-sama praktek dengan siswa. Menggambar atau membuat jaring-jaring. Jadi bisa masuk ke simulasi. Bisa juga masuk ke penugasan kalau hal itu dilakukan misal di luar jam. Jadi guru di kelas hanya, oh teman-teman, besok kita akan belajar tentang tabung misalnya. Silakan nanti di rumah kalian membuat jaring-jaring tabung. Nah, besok atau pertemuan berikutnya kita akan membahas itu. Nah, bisa. Jadi bisa masuk ke penugasan kalau dilakukan di luar jam, kemudian bisa masuk ke simulasi. Kalau itu langsung dipraktekkan. Gitu, Venta? Baik, Bu, paham. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya?
Yudit, menyalakan kamera, apakah mau bertanya? Belum? Belum, Ibu. Oke, saya pikir menyalakan kamera mau bertanya. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Bu, mau tanya. Iya, kayaknya bareng deh. Tadi Rahel sama siapa? Nah, sama Tiwi, Bu. Oh, sama TV. Iya, Ya. dulu aja, Bu. Oh, ya, silakan. Oh, saya dulu. Ya. Kan kalau saya tadi keinget ada jigsaw. Hmm. Nah, itu kan dilakukannya berkelompok. Apa itu juga masuk ke diskusi atau berdiri sendiri, Bu? Oke, terima kasih. Rahel? Kalau saya mau tanya, kan nantinya kalau kita jadi calon guru yang mau jadi calon guru itu kan pasti juga memikirkan metode apa yang tepat untuk pembelajaran nantinya. Maksudnya suatu pembelajaran. Terus saya mau tanya caranya kita biar tepat menentukan metodenya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Dari Tiwi dulu ya. Tiwi pernah mendengar istilah jigsaw. Jigsaw itu apa bahasa Indonesianya? Gergaji ya. Jigsaw. Iya. Kenapa namanya gergaji? Karena maju mundur. Cara kerja gergaji itu maju mundur. Dalam jigsaw itu memang ada kelompok, bahkan ada sebutan kelompok ahli dan kelompok asal. Ya, tapi kalau jigsaw itu lebih tepatnya masuk ke model pembelajaran. Jadi jigsaw itu adalah tipe dari pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, karena kooperatif itu basicnya adalah diskusi kelompok, tapi ada karakteristiknya sendiri, maka ada tipe-tipenya gitu. Nah, dalam jigsaw sendiri itu ada metode diskusi, iya, diskusi kelompok. Kemudian nanti ada presentasi juga, ada tanya jawab. Jadi kalau Tiwi tanya jigsaw itu masuk metode atau tidak, tidak masuknya ke model, tapi dalam jigsaw ada beberapa metode pembelajaran. Gitu. Gitu, Tiwi. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian Rahel, bagaimana kita menentukan metode pembelajaran yang tepat ya? Misalnya pada suatu materi tertentu, karena tidak ada metode yang paling baik yang bisa diterapkan dalam semua materi ya. Tidak ada metode yang paling baik yang diterapkan di semua materi. Jadi memang sebagai guru atau kalian sebagai calon guru belajar memilih dan memilah metode mana yang sesuai digunakan saat pembelajaran. Nah, tentu yang perlu diperhatikan apa? Materinya. Oh, kalau materinya ini bisa dibuat atau bisa dilakukan dengan metode apa ya? Karakteristik siswa, ya kan? Oh, siswa saya itu cenderung pendiam nih. Jadi kalau pendiam saya pakai metode ceramah tambah diem kan, nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin. Misalnya seperti itu. Berarti sebaiknya saya nggak pakai ceramah. Saya ingin siswanya juga turut berperan aktif. Nah, misalnya gitu. Oh, ya udah saya pakai metode simulasi aja biar mengajak siswa praktek langsung. Misal seperti itu. Jadi tadi disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan karakteristik siswa, tentu juga disesuaikan dengan evaluasi pembelajaran yang lalu. Misalnya, oh, 1 semester kemarin saya full pakai diskusi misalnya. Sehingga kalau dari hasil evaluasi pembelajaran, refleksi, dan lain-lain, siswanya merasa bosan. Ya gimana nggak bosan, no? 1 semester full pakai diskusi misalnya. Berarti saya harus mencoba metode pembelajaran yang lain. Jadi itulah kenapa saya tadi bilang tidak ada metode yang terbaik yang bisa diterapkan dalam semua materi, karena yang baik pun kalau terus-terusan juga bosan. Itulah perlu variasi. Jadi gitu ya Rahel. Besok kalau jadi guru bisa mempertimbangkan bagaimana materinya, siswanya, kemudian hasil evaluasi pembelajaran yang lalu. Didukung juga dengan sarana di kelas, di sekolah mungkin. Nah, misal tadi pengen pakai metode latihan, kuis. Nah, kuisnya Rahel pengen pakai Quizizz atau pakai Kahoot. Oh, tapi ternyata
siswanya nggak boleh membawa handphone ke sekolah, berarti kan nggak bisa nih, harus disiasati menggunakan misalnya kuis tapi dengan cara yang lain, misalnya seperti itu. Gitu kira-kira Rahel? Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Belum ada? Baik. Kalau belum ada, ternyata waktunya sudah habis, sudah lebih 3 menit. Berarti kelompok model di pertemuan berikutnya ya, dipersiapkan. Kita akan diskusi lagi menggunakan Zoom seperti ini. Baik, terima kasih kelompok pemateri dan juga teman-teman yang bertanya dalam diskusi hari ini. Semoga semakin jelas ya perbedaan antara kemarin pendekatan, metode, dan juga besok akan belajar model. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Sore, Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore. Selamat sore. Terima